Okay, let's go. American dream. Oke guys, kembali lagi bersama saya Cep Heri ya. Jadi seperti biasa kita membahas tentang perotomotifan, dan di sini sudah familiar juga mungkin ya di telinga kalian semua, motor turbo ya. Berarti motor turbo itu motor ya yang menggunakan turbo. Jadi untuk menambah kecepatan ya. Nah, di sini ada yang unik juga dari nama turbo itu turbo charger ya. Mungkin itu turbo charger, si turbonya di charger atau kayak gimana saya nggak tahu. Jadi kita akan tonton videonya ya. Kita dengarkan dengan seksama ya. Jadi motor turbo Jepang ya. Nah, ini nih videonya, kita dengarkan. Turbo charger. Wow, ini topik pembahasan yang bakal sangat menarik kalau ngomongin perannya di dunia roda 4. Kalau diibaratkan kayak ideologi, turbo ini ibarat jadi blok utara yang selalu berseteru sama blok selatan, alias tim NA atau naturally aspirated. Kalau ada debat kubu NA versus kubu turbo, perang dingin juga rasanya jadi kayak bocah kecil lagi rebutan mainan. Tapi kalau kita ngomongin soal peran turbo di dunia roda 2, nah tiba-tiba pembahasannya jadi 100% nggak seru. Kenapa? Karena di era modern ini nggak ada yang bisa diapresiasi selain para modifikator gokil yang nekat pasangin turbo ke superbike, sportbike, skuter matic, bahkan ada juga yang pasangin ke motor bebek. Jadi turbo ini bisa dipasang sendiri, di mana aja ya, bro, anyep. Paling mentok itu supercharger. Kalau dibanding teman-teman di dunia permobilan, kita mah nggak ada seujung kukunya. Tapi kalian tahu nggak, usut punya usut, sebenarnya ada alasannya loh kenapa pabrikan roda 2 itu terkesan males-malesan pasang turbocharger di motor mereka. Dan mereka itu juga bukan yang nggak pernah nyoba sama sekali. 4 pabrikan motor terbesar di Jepang dulunya itu juga sudah pernah pasang turbo ke line up produk masing-masing. Era yang dipenuhi kegokilan absurd dari Jepang ini juga dikenal dengan nama Japanese Turbo War atau perang motor turbo dari Jepang. Perang motor turbo. Nah, seperti biasa videonya ini yang direview atau yang dijelaskan oleh Bang Eno Henderson ya. Henderson. Ngomongin penggunaan teknologi force induction di sepeda motor, sebenarnya teknik ini sudah dilakukan sejak hampir 1 abad yang lalu, zaman dimana bapak proklamator kebanggaan kita, Insinyur Soekarno, itu kira-kira masih seumuran saya. Kalau kalian tanya ke Wikipedia, ada BMW WR750 yang sudah pakai supercharger sejak tahun 1930. Sementara yang paling terkenal itu ada motor supercharger kayak BMW 500 kompresor dan Gilera Rondin yang juga datang dari era 30-an. Sayangnya, FIM yang jadi pengelola balapan motor dunia itu melarang penggunaan supercharger dan turbocharger di dunia balap internasional. Dan di bannetnya ini sudah dari tahun 1946 loh, era di mana balapan Grand Prix baru dimulai secara resmi, atau yang sekarang kalian kenal itu dengan nama MotoGP. Hasilnya perkembangan teknologi ini mendadak lenyap begitu saja dari peredaran, atau paling banter ya cuma bisa kita temui di motor-motor yang khusus dibuat untuk memecahkan rekor kecepatan dunia. Terus kenapa motor yang disebutin Kang Eno pertama tadi pakai supercharger semua? Emang nggak ada gitu yang pakai turbo, Kang? Jawabannya ya memang nggak ada. Ada sih proyek Laverda Jota 1000 Turbo, tapi ini pun ya kayak namanya tadi, cuma berakhir sebagai proyek gaib doang. Soalnya kalau dibanding supercharger atau kompresor, turbocharger jadul itu jauh lebih kompleks penggunaannya di sepeda motor. Nih saya kasih gambaran sedikit betapa susahnya. Pertama, turbo itu butuh space yang banyak di area permesinan, sesuatu yang bertolak belakang dengan pengembangan sepeda motor yang makin modern itu dipaksa makin kompak ukurannya. Problem selanjutnya, karena di era tersebut belum ada unit turbo yang dibuat khusus untuk motor, pabrikan itu dipaksa harus menggunakan unit punya mobil atau turbo punya kendaraan lain yang ukurannya itu masif banget.
Efeknya bukan cuma dari sisi space, tapi juga berpotensi punya turbo lag yang ekstrim. Soalnya turbo itu bakal bisa kasih boost maksimal cuma di RPM tinggi doang, dan harus pakai rasio kompresi mesin rendah supaya nggak blown engine sewaktu di boost turbo. Dan karena kompresi mesinnya dibikin rendah, otomatis akselerasi motor pun jadi lemot. Next, saat itu belum ada kontrol elektronik canggih yang mampu menjinakkan karakter turbocharger yang liar. Semuanya itu harus dilakukan secara manual atau secara mekanikal. Gabungkan problem tadi jadi satu dengan cost development yang luar biasa besar. Nah, tuh coba bayangin gimana riuhnya. Jadi, meskipun punya keunggulan soal power yang jauh lebih potensial dibanding supercharger, turbo itu absen di dunia roda 2 sampai akhirnya pertama kali digunakan pada era 70-an. Nah, di era ini ada satu pabrikan rada gendeng yang tergoda potensi power mengerikan yang bisa dihasilkan turbo. Kemudian coba-coba tuh ngejejelin turbo ke produknya. Bisa tebak pabrikan mana yang saya maksud? Iya, Kawasaki. Singkat cerita, setelah berjaya di awal 70-an bareng Z1 yang melegenda, beberapa tahun setelahnya di 78, penjualan Superbike Kawasaki mulai mengalami penurunan. Selain mendapat perlawanan masif dari Honda CB, Yamaha XS 3 silinder, kemudian Suzuki dengan GS seriesnya, Kawasaki itu juga sedikit lambat soal pengembangan sektor handling dibanding pesaing Jepang tadi. Mesin dan power Kawasaki Z1000 dan Z1R yang dibuat menggantikan Z1 sih masih oke lah ya, tapi untuk paket motornya secara utuh, nah ini geng hijau terdesak. Mereka itu bukan yang gak bikin proyek motor baru kok, mereka tetap bikin, cuma sayangnya ini butuh waktu yang super lama. Nah, untuk menutupi rasa bosan menunggu proses development Superbike next gen mereka, GPZ series, Kawasaki butuh ide yang fresh, sesuatu yang bisa kembali menaikkan derajat mereka seperti saat menghadirkan H2 Mark IV Widowmaker dan Z1 beberapa tahun lalu. Datanglah Alan Masek, mantan eksekutif Kawasaki Amerika yang mengajukan ide unik ke geng hijau. Alan Masek ini menawarkan ide gila memasang turbocharger ke Z1R yang stoknya numpuk di gudang gara-gara penjualan lesu. Kebetulan Alan Masek ini juga punya perusahaan yang produksi turbo, namanya itu Turbo Cycle Corporation, dengan produknya yang bernama American Turbo Park. Wah, biasalah, ini teknik jualan S3 marketing. Sebenarnya perusahaan Turbo Cycle milik Alan Masek sudah mendapatkan order khusus dari Honda untuk development Goldwing GL1000 bermesin turbo. Tapi karena Alan Masek ini lebih dekat ke Kawasaki, bahkan pernah jadi salah satu orang yang membantu development Z1 original, jadi proyek Honda tadi langsung dibatalkan, kemudian mengalihkan ekspansi bisnis ke Kawasaki. Nah, karena pabrikan yang ditawarin ini lebih gila daripada yang bikin idenya sendiri, otomatis tawaran tadi langsung diterima, dan simsalabim jadilah Superbike factory pertama yang pakai turbocharger, namanya adalah Kawasaki Z1R TC. Superbike ini dijual secara resmi lewat dealer Kawasaki pada tahun 78 dan cuma tersedia dalam edisi terbatas. Meskipun resmi, tapi ini lebih mirip kayak factory custom ya. Soalnya lebih mirip Z1R yang dipasangin turbo oleh TCC, bukan oleh Kawasaki langsung. Geng hijau itu cuma membantu menyediakan unit standar Z1R ke TCC dan membantu secara penjualan. And that's it. Lihat speknya di atas kertas, Kawasaki Z1R TC ini tergolong biasa-biasa aja sih ya. Gak ada yang berbeda signifikan dari Z1R standar. Jeroannya sama, sasisnya sama, kaki-kakinya sama. Yang ada malah kompresi mesinnya diturunin biar nggak terlalu tinggi waktu di boost turbo sekitar 10 PSI. Tapi selain tulisan turbo yang bakal bikin banyak rider penasaran, kalau kita lihat spek power dan detailnya, buset, ini motor turbo paling barbar yang pernah diproduksi dalam sejarah. Dirilis tahun 78, power Kawasaki Z1R TC ini bisa tembus 135 horsepower, alias 50% lebih powerful dari Suzuki GS1000, hampir 2 kali lipat lebih powerful dari Superbike 750cc, dan mampu menyamai power mobil American Muscle bermesin V8 di eranya. Bahkan CBX yang pakai mesin 6 silinder dan masuk kategori ekstrim, powernya itu cuma di kisaran 105 horsepower doang, sementara Kawasaki ini bisa 135, dan jangan wow dulu, masih ada lagi yang gila-gila lainnya. Pertama, kalau mau beli motor ini harus tanda tangan dulu kalau Kawasaki nggak bakal bertanggung jawab sama sekali atas segala yang bakal menimpa rider. Kawasaki melarang ubahan apapun di bagian wastegate yang bertujuan untuk menambah boost pressure. Kawasaki juga melarang upshift tanpa pakai kopling. Kemudian mereka juga nggak memberikan garansi komponen internal mesin, nggak kasih asuransi, dan nggak kasih pertanggungjawaban apapun untuk motor ini.
Atau bahasa simpelnya, Kawasaki Z1 RTC ini dijual dengan harga fantastis, tapi tanpa ada garansi resmi sedikit pun. Kalau pembelinya mau komplain, Turbo Cycle Corporation punya Alan Masek yang bakal bantu, bukan Kawasaki. Nah, guys, ya, di sini ada harga-harganya ya, dari mulai Suzuki GS 750 ini sekitar $2.195 ya, atau 30 jutaan. Terus Kawasaki Z atau sekitar 52,2 juta ya. Honda CBX 3.988 atau 56,4 jutaan ya. Di sini Kawasaki Z1R TC ya, $5.000 atau 70,7 juta. Fantastis banget ini ya kalau buat di di harga ya. Tapi sayangnya ini dengan harga fantastis tidak dikasih asuransi ya. Jadi intinya tidak mau tahu lah, ibaratnya si pengendara mau ini itu, yang penting jangan dirubah ya komponen-komponennya katanya itu guys. Jadi sangat berbahaya ya. Kalau pembelinya mau komplain, Turbo Cycle Corporation punya Alan Masek yang bakal bantu, bukan Kawasaki. Dan semua persyaratan itu tadi harus ditandatangani oleh calon pembeli sebelum bisa nyobain motornya. Plus juga harus ditandatangani oleh saksi yang melihat. Gila kan? Oh iya, untuk calon pembeli yang ingin komponen mesin khusus kayak stang piston, kruk as, piston forget, kemudian part lain yang khusus dibuat lebih bagus untuk menghandle bus turbo di Z1 RTC, mereka harus membelinya secara terpisah dengan harga yang bahkan lebih gila lagi. Jadi ibaratnya Kawasaki menjual motor standar yang rada rapuh, dan kalau mau durable, mereka itu harus pasang part lain yang lebih bagus. Itu pun tanpa ada garansi sedikit pun. Buset, motornya gila, yang beli juga saya yakin lebih gila lagi. Dan ya, ternyata banyak juga rider yang sudah kehilangan akal sehat, karena ternyata lumayan banyak juga yang minat. Dari 250 unit yang disediakan Kawasaki di tahun 78, semuanya ludes. Kawasaki bahkan sampai bikin dua versi loh, yang di tahun pertama alias TC1 dan di tahun kedua atau TC2. Di versi kedua atau yang paling banyak ditemui di pasaran ini, bus turbonya diturunin ke 6 PSI doang, tapi kompresi mesinnya dinaikin untuk menambah durability tanpa terlalu banyak kehilangan power. Meskipun ya tetap aja risiko mesin jebolnya tetap tinggi banget. Soalnya gini, karena komponen turbo yang dipakai Z1 RTC ini kegedean, kemudian masih pakai karburator yang cuma ditambahin fuel pump biasa, kemudian ditempatkan di belakang silinder dekat karburator. Jadi tekanan dari knalpot itu harus lewat pipa yang cukup panjang, sehingga turbonya baru bisa spoiling penuh di 7000 rpm dan redline di 8500 rpm. Kalau sebelum rpm itu gimana Kang? Nah, ini yang dinamakan turbo lag, dimana mesin terasa nggak responsif, dan ketika digeber kelewatan sampai lebih dari 8500 rpm, siap-siap nangis darah karena blown engine. Loh, kan ada rev limiter Kang. Nah, di era ini belum ada yang namanya rev limiter. Jadi rider itu harus terus lihat bus tachometer sambil riding, karena kurva power busnya itu singkat banget. Jadi feeling mesinnya itu ibarat gini nih, lag, bus ganti. Kalau sukses gaspol dan timing ganti gear yang tepat, kalian bakal merasakan gimana sensasi motor faktori tercepat di track drag race 400 km dengan top speed yang bisa lebih dari 200 km per jam. Motor yang konon masih bisa power wheelie di gigi 5 alias gear tertinggi di Kawasaki Z1 RTC ini. Kalian juga bakal merasakan motor yang sama sekali belum bisa dihandle teknologi ban dan pengereman di era 70-an. Tapi kalau gagal, nah siap-siap ganti piston, klep, kruk as, gearbox, manifold, blok silinder, dan crankcase. Atau kalau mau saya jelasin bahasa simpelnya, siap-siap ganti mesin baru. That's my friend, motor turbo factory pertama di dunia. Yup, motor paling barbar di eranya.
dunia harus menunggu setidaknya 3 tahun sebelum nantinya ada pabrikan yang kembali mencoba pengembangan motor bermesin turbocharger. Pabrikan yang bakal membuat motor turbocharger dengan konsep yang terbalik 180 derajat dibanding Kawasaki Z1 RTC. Pabrikan pertama yang mencoba menjinakkan turbocharger dengan teknologi yang bisa dibilang alien di masanya. Dan tebak pabrikan mana yang bakal menyusul Kawasaki pertama? Yap, Honda. Benar guys ya, aduh ngeri pokoknya ya. Jadi itulah mungkin sekilas penjelasan dari video ya. Jadi si motor ini tidak seperti motor biasa-biasanya ya, yang bergaransi, dikarenakan tidak mau tahu lah pabrikannya kalau si motor ini dioprek, diubah setiap komponennya. Soalnya itu udah didesain sebagus mungkin ya segitu gitu. Jangan sampai kayak kita nih, kita punya Mio dirubah kan, berapa cc-nya ditambah kayak gitu. Jadi ini mah harus sesuai pabrikannya lah, sesuai pabrikannya, jangan dirubah-rubah. Karena menurut saya nih ya, turbo itu ya buat nambah kecepatan sangat kenceng gitu. Nah, yang saya lihat juga ya, di modifikasi yang pasang turbo kebanyakan itu di negara Thailand, sampai ke mesin-mesin rumput, sampai ke mesin beko ya, mesin berat itu juga pakai ya turbo sampai ke otok-otok ya. Nah mungkin videonya segitu aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, ditunggu video saya selanjutnya. Dadah, terima kasih. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.